Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi ke YouTube channel aku, Dia Masri. Senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman kembali, gitu kan. Dimana selama pandemi ini, ya mungkin kurang lebih 5 bulan kita sudah mengalami pandemi ini, dan kemudian akhirnya aktivitas kita harus dialihkan di rumah, gitu kan. Aktivitas kampus, kuliah, gitu kan, kerja dan sebagainya. Gak apa-apa, ya bersabar, semoga pandemi segera hilang dari muka bumi dan semoga bisa pulih kembali dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Nah, berhubung karena kita juga sering di rumah, maka dapat dipastikan kita juga banyak menghasilkan sampah selama kurang lebih 5 bulan ini, gitu kan. Maka dari itu saya ingin sekali sharing kepada teman-teman terkait sampah. Oke. Berbicara tentang sampah, di Indonesia timbulan sampahnya sudah sangat luar biasa, sangat tinggi gitu ya. Saya dapatkan data sekitar 66 sampai 67 juta ton. Bayangin 67 juta ton, teman-teman. Itu sampahnya kemana ya, gitu kan. Nah, jadi itu adalah jumlah yang sangat tinggi gitu ya, yang kemudian ini juga belum terlalu mendapatkan pengelolaan yang baik gitu ya untuk di negara kita. Kemudian untuk di Yogyakarta itu sendiri TPA ya, tempat pemrosesan akhir, itu sudah overload gitu ya, karena sampahnya sudah sangat banyak. Terus sedangkan kawasan untuk dibuat kembali untuk TPA itu sudah tidak ada kayak gitu kan. Maka dari itu ini menjadi masalah yang cukup bisa dikatakan cukup seksi gitu ya, maksudnya cukup diperhatikan dan memprihatinkan kayak gitu. Oke, maka dari itu karena kita sudah tahu sampah itu semakin banyak dan sudah menjadi masalah sekarang ini, seiring jumlah penduduk yang juga semakin banyak, kita sudah menempati 260 juta jiwa di Indonesia. Bayangin, menurut peraturan dalam sehari manusia 1 jiwa, aku misalkan gitu kan, itu minimal gitu ya, atau ya kurang lebih menghasilkan sampah 2,5 liter. Bayangin dikaliin aja gitu, dikalkulasikan 2,5 liter dikali dengan 260 juta ton. 260 jiwa manusia. Itu harusnya menghasilkan sampah yang sangat banyak gitu ya. Kita bisa mengingat gitu ya apa yang telah Allah sampaikan di dalam Quran surah Ar-Rum 41, di mana di sana dikatakan bahwa telah nampak kerusakan di laut dan di darat gitu ya, atas perbuatan dari manusia, dan Allah merasakan kepada manusia atas perbuatan mereka agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Maka dari itu di sini ada peran yang harus kita lakukan, teman-teman semuanya, yaitu mencari strategi bagaimana caranya sampah ini minimal itu ya bisa kita kurangin, bisa kita kelola gitu. Bagaimana caranya? Yaitu menerapkan kehidupan metode 3R atau hidup ekologis. Apa itu 3R? Lagi-lagi 3R seperti yang pernah saya sampaikan juga di YouTube saya sebelumnya sama teman saya waktu itu kan. 3R, R yang pertama itu reduce, mengurangi. R yang kedua reuse atau menggunakan kembali, dan R yang ketiga recycle atau mengubah sesuatu sampah tadi menjadi sesuatu yang lain kayak gitu. Nah, adapun selama pandemi ini saya sangat belajar sekali gitu ya untuk hidup minimalis gitu ya. Misalkan aktivitas reduce adalah mengurangi. Misalkan perempuan gitu suka sekali misalkan beli gamis, beli sesuatu yang lucu, ada sesuatu yang lucu itu nanti dibeli gitu kan. Atau ya dia suka kerudung dan sebagainya kayak gitu kan. Saya sangat belajar sekali gitu kan. Misalnya saya suka dengan suatu gamis, tapi saya berpikir gitu kan, saya lihat gamis saya yang ada di lemari, yang ada di ini kan di kamar, saya lihat itu sudah cukup gitu. Maka dari itu ketika melihat gamis sudah tidak terlalu tergoda gitu kan. Oh, kamu sudah cukup deh kayak gitu. Atau misalnya melihat sesuatu yang lucu gitu, itu berpikir dulu kira-kira lifetime dari produk yang kamu beli ini kira-kira berapa lama ya, kira-kira bertahan gak ya sama kamu, kira-kira itu hanya wants-nya diri kamu atau sebagai needs ya kayak gitu. Jatuhnya berubahnya mindset, berubahnya pola pikir yang kemudian berefek kepada pola tindakan yang berubah, yang insya Allah itu bagian dari hidup minimalis atau hidup ekologis
yang apa ya, yang Allah juga sangat memerintahkan hidupnya seperti itu, tidak boros gitu kan. Nah kemudian R yang kedua yaitu reuse atau menggunakan kembali. Terakhir itu recycle, mengubah sampah yang kita apa ya, hasil dari sisa dari konsumsi kita, kemudian kita ubah menjadi sesuatu yang lain. Nah, aku mau sharing pada teman-teman, mau menunjukkan pada teman-teman produk atau hasil reuse dan recycle-nya aku yang ada di kamar aku ya. Nah, first nih ya, bagian sisi sini aku tunjukin dulu. Ini adalah bunga kering. Terus di bawahnya ada plastik, kemudian di sini ada lem yang dia sama warnanya dengan dinding. Oke, cantik kan? Nah, bunga kering ini saya dapatkan dari apa ya, ladang atau sawah di Yogyakarta gitu pas aku olahraga sama adik aku. Dan aku melihat di sana bunga-bunga keringnya banyak sekali itu dibuang oleh para petani gitu kan. Yang kemudian akhirnya aku apa ya, izin gitu sama petaninya untuk mengambil sampah ini sendiri. Terus aku manfaatkan sampah itu, aku gunakan kembali, aku reuse gitu kan, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Itu bunga yang cantik sekali gitu. Nah terus ini ada botol. Botol ini kira-kira tahun lalu atau akhir tahun kemarin lah kayak gitu kan. Yang aku apa ya, aku dapatkan, atau ini adalah sisa dari aku minum air madu kurma gitu. Tapi aku tahu kalau misal aku buang ini menjadi sampah lagi sampah kayak gitu. Nah, akhirnya aku berpikir kayaknya aku saving dulu deh. Aku saving, alhamdulillah sampai sekarang masih ada gitu kan. Dan ternyata terpakainya sekarang. Dan ini bagus banget. Dan aku ngeliat juga ya di home decor tuh banyak sekali kayak gini. Dan itu sudah jadi nilai ekonomis gitu ya, memiliki nilai jual gitu. Dan alhamdulillah aku menyimpannya. Jadi gitu teman-teman strateginya ketika teman-teman melihat ada sampah yang kira-kira itu bisa direuse kayak gitu kan, atau dipakai kembali, maka di saving dulu. Caranya seperti itu. Oke. Terus selanjutnya yang ini. Nah, ini adalah bingkai foto. Ini aslinya ada bingkai foto ya teman-teman. Tapi fotonya nggak ada lagi. Seharusnya saya manfaatkan menjadi papan tulis yang aku pikir ini papan tulis yang bisa dikatakan klasik, terus juga memiliki estetika yang bagus, yang biasanya itu ada di kafe-kafe gitu loh teman-teman. Terus habis itu ya udah aku tulis gitu kan pakai spidol ya, like misalkan have a nice day gitu, something like that lah kayak gitu. Jadi sesuatu yang bisa membuat kita teringat lagi, happy lagi, atau menjadi self reminder segala macam kayak gitu. Sama dengan ini, jadi ada 2 bingkai fotonya. Misalkan kayak bentar ya. Misalkan kayak tulis ini kami gitu, I'm better than that, look at I have many special thing that someone done say it. Jadi kayak ya untuk men-trigger kita menjadi lebih baik lah gitu. Jadi ini adalah bagian tuh sisi yang ini. Oke, selanjutnya kita lihat sisi yang meja belajar aku. Oke, di sini ada juga aktivitas reuse yang aku lakukan pada ini. Nah, ini adalah botol teman-teman, sisa botol minuman gitu ya. Sisa botol minuman yang pada saat itu tuh aku dikasih sama teman aku. Awalnya aku nolak sih, aku bilang ini sampah gitu, aku udah punya botol minuman, aku udah punya minum juga gitu. Awalnya aku nolak, tapi dia bilang ini bagus loh, bisa loh kamu manfaatkan, kamu reuse. Oke, akhirnya aku terima. Terus aku reuse menjadi sesuatu yang punya value gitu ya. Ini jadi atasnya aku bolongin, kemudian aku gunakan untuk menulis sesuatu yang membuat aku hidup lah, misalnya gitu. Di sini misalkan kayak aku nulis curhat sama Allah gitu kan, ditulis di kertas yang kayak gini, di kertas apa namanya ini, sticky note gitu kan. Kemudian aku masuk sini ya, curhat-curhat aku sama Allah, atau apa yang sudah aku lakukan, apa yang menjadi harapan aku gitu. Nah, di sini kita dapat melihat ada 3 value yang dihasilkan dari ini, yaitu hablum minan nafs ya. Jadi kayak value pada diri kita sendiri, di mana
kita melakukan self development menggunakan tulisan-tulisan yang ada di dalam ini gitu kan. Kemudian value yang kedua hablum minan nas ya, kepada manusia, pada manusia juga gitu kan, kepada sesama gitu ya, kepada alam kayak gitu, hablum minan nas. Kemudian hablum minallah itu hubungan kita pada Allah. Di sini ada cerita curhatan aku pada Allah bla bla. Jadi dalam satu aktivitas ini aja sudah ada 3 value yang kita hasilkan. Masya Allah kan. Nah, ini bentuk dari reuse yang aku lakukan terhadap botol ini. Oke. Selanjutnya apa lagi ya? Bentar. Nah, terus ini adalah recycle ya, recycle dari adik aku Lika. Ini ada bekas cover kado gitu kan, cover kado yang kemudian dia digunting-gunting sama dia jadi hiasan dinding gitu. Bagus banget sih aku bilang ya. Coba bayangin kalau misalnya dibuang kan sayang banget ya. Ternyata dia memiliki nilai estetik gitu untuk kamar. Daripada kita beli biasanya harganya itu sekitar 30-an. Ini menggunakan ini cantik lagi. Dan aku biasanya buat lucu-lucuan ya, ini ada keluargaku, kami berenam ya, kami anaknya adik-beradiknya ada 4 nih, ada orang tuaku, ayahku, ibuku, terus adikku, aku, Alif, Lika. Jadi kayak gitu lucu-lucuan aja sih. Oke, ini ada bentuk dari reuse di mana bisa jadi aksesoris wall untuk dinding, dan itu bagus sekali, aku pikir seperti itu, bernilai estetika. Kemudian terakhir aktivitas reuse yang aku lakukan yaitu ini, sama dengan yang tadi ya, sama yang di sana tadi bunganya. Cuman ini bunganya dia hanya satu jenis dan termasuk bagus juga sih aku pikir ya. Kalau misalnya kita beli ini lumayan tau. Nih ya bentuknya. Lagi-lagi ini aku pakai lem yang sama warna dengan dinding. Ini teman-teman bisa beli deh di mana aja, banyak kok. Terus ini botol sisa dari air kurma aku. Oke, mungkin itu ya gambaran dari aktivitas 3R yang aku lakukan. Sebenarnya banyak sekali yang bisa teman-teman lakukan lagi ke depannya, atau sisa sampah teman-teman hasilkan itu bisa digunakan kembali dilakukan aktivitas 3R kayak gitu. Misalkan kayak sisa botol sampo gitu kan, itu bisa dimanfaatkan untuk ya kayak gini tadi gitu kan, yang kayak gini tadi bisa gitu. Botol sampo misalkan untuk vas bunga dan sebagainya gitu kan. Terus misalkan sabun cair itu kan dia plastiknya gede-gede kan, itu bisa digunakan jadi vas bunga gitu loh, daripada beli plastik warna hitam untuk vas bunga, mending kita memanfaatkan apa yang sudah ada gitu. Nah, aktivitas yang seperti itu insya Allah bernilai pahala ya teman-teman, tidak sia-sia. Dan ketika teman-teman melakukan aktivitas 3R, itu ada sense yang sangat berbeda dibandingkan kayak bunga tadi ya, dibandingkan kayak beli gitu. Beli udah ya kita mengeluarkan uang gitu kan, terus juga menghasilkan sampah. Nah, ketika kita melakukan aktivitas 3R itu ada rasa di mana alhamdulillah ya, aku bisa bertanggung jawab terhadap sampah aku, minimal banget ini gitu. Padahal masih banyak lagi sampah yang belum bisa aku pertanggungjawabkan gitu. Yang kemudian akhirnya aku buang ke lapangan, padahal itu masih sangat minim sekali untuk pengelolaan sampah di Indonesia gitu kan. Yang kemudian hanya berdampak pada kerusakan pada biota laut, pada ya di darat kayak gitu. Pada biota laut ya banyak ya ditemukan ikan paus gitu ya. Ternyata di dalam tubuhnya itu banyak temukan sampah gitu kan. Itu kan itu sangat-sangat fatal sekali gitu ya. Kita bisa dikatakan membunuh makhluk lain kayak gitu kan, seperti atau hewan gitu kan, karena aktivitas kita sendiri. Allah memberikan kelebihan pada manusia yaitu akal fungsinya ada untuk berpikir gitu kan. Maka dari situ marilah kita berpikir bersama-sama untuk menjaga alam kita gitu kan, menjaga alam kita, di mana itu insya Allah juga bernilai pahala, juga bentuk sayang kita kepada alam, bentuk sayang kita terhadap apa yang Allah ciptakan kayak gitu. Dan hal itu harus dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari sekarang, karena kita menghasilkan sampah itu setiap hari.
Semoga ini bisa memberikan pelajaran pada kita semua, memberikan value yang baik kepada kita semua juga. Dan semoga kita bisa menerapkannya sesegera mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.